Kelima, mana tuh kelima? Delapan baris dari atas halaman 16, 8 baris dari atas. Bantuin cariin, bantuin cariin temennya yang belum ketemu, bantuin cariin. Taki bantuin aku cariin tuh Taki. Kinan udah ada, Kinan ketemu halaman ya. Akmal, halaman 16 Mal. Udah ya. Kelima. Ayo baca lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, sengaja makan atau minum sekalipun sedikit atau banyak sekalipun lupa. Jadi ini kita masih membahas tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Kemarin udah kita bahas. Sekarang masuk kepada yang dapat membatalkan sholat yang kelima. Itu adalah sengaja makan atau minum. Maksudnya bukan lagi sholat makan, bukan lagi sholat minum. Ya, ini menjelas batalnya kalau ini. Jadi kalau kita habis makan daging, habis makan ayam, kita kriuk. Siapa sih yang makan kriuk? Kita kriuk ayam. Misalnya habis makan ayam kita kriuk. So malam nih mau sholat isya, makan habis maghrib, mau sholat isya. Kita makan rakus, punya kita makan dua ayam, kita makan 2 potong. Sahabatin begitu. Jangan ya, atau potong aja yang berapa banyak, selek. Dah tuh. Jadi dia makan ayam, misalnya ayam daging kan, ayam kan daging, dimakan tuh, nyangkut di sela-sela giginya, masuk waktu sholat isya. Sholat isya tuh dia, sholat isya. Tatkala lagi sholat, tiba-tiba ngerasa ada yang nyangkut di gigi, dan kita akal-akalin maka lidah, kan begitu tuh. Lagi sholatnya ada yang nyangkut, kita kadang-kadang lidah kita ngakalin biar supaya keluar tuh, gituin tuh biar keluar, gitu misalnya. Dan keluar tuh sisa-sisaan daging yang kita makan, udah jangan terusin. Contoh ruang, udah tuh. Umpamanya keluar tuh daging yang tadi kita udah akalin di sela-sela gigi keluar, itu jangan ditelan tapi dilupain. Jangan sekarang meludah, ntar malu ngomel terus jadi diludahin ya, jangan. Jadi ludahnya di ini aja ditiup atau dikeluarinnya, dibuangnya tanpa mengeluarkan ludah, kan bisa ya, tuh gitu. Misalkan dilupain gitu misalnya, jangan sekarang meludah. Jangan bau jigong ntar kalau ludah. Ya. Nah, umpamanya nih dengerin. Umpamanya dia lagi sholat isya tadi dan dia berhasil mengeluarkan sisa-sisa daging di sela-sela giginya. Keluar tuh dari giginya, ditelan. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, bisa batal sholatnya. Meskipun sedikit, tapi mesti dilupain. Dah. Kalau yang kedua ada juga, ya, ini juga sering kita alamin ya. Jadi kadang-kadang kagak mesti dari makanan, tapi terkadang dari ludah itu sendiri ya. Dari ludah itu sendiri. Misalkan ada orang sholat maghrib atau masih punya wudhu, habis itu dia ngopi atau minum Fanta, pokoknya sekiranya yang dapat merubah lidahnya berwarna. Kalau kopi jadi hitam, kalau Fanta jadi merah. Artinya ludahnya juga ikutan hitam dan juga ikutan merah.
Dan ini kalau dia mau sholat, jangan langsung sholat, tapi mesti berkumur-kumur dulu supaya menetralisir atau mengurangi warna ludah yang ada pada liurnya, mulutnya. Kalau nanti dia habis minum kopi langsung sholat, ya benar sih masih ada wudhu, tapi akhirnya ketelan tuh ludahnya, ketelan. Jadi mesti apa? Kumur-kumurin dulu. Nih, misalkan lagi lebaran nih, dengerin. Lagi lebaran, di sini minum Fanta, sana Coca-Cola, sini Fanta, sana Coca-Cola. Kalau mau sholat, meskipun kita punya wudhu, mesti kumur-kumur supaya ludahnya itu enggak ketelan ke dalam apa namanya anggota badan kita. Kalau sampai ketelan itu bisa batalin wudhu. Karena apa? Karena itu bercampur dengan adanya warna atau bercampur dengan sesuatu, yaitu kopi atau Fanta begitu ya. Ya nih, dengerin tuh. Jadi makan dikit aja nggak boleh, apalagi makan banyak. Nah itu. Kemudian yang keenam, ayo baca lagi. Keenam, bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Contoh. Ini Ajang sini. Ajang bangun, bersegar. Ajang bangun. Tajul jangan ketawa. Berdua ada udah sini berdua. Lu berdua sini. Sini ya. Bangun berdua. Sini berdua bangun. Tajul sini. Ajang bangun aja bangun. Situ Ajang. Sono ada gua. Sono. Tajul imam yang di kiri. Ajam di kanan. Ajam di kanannya. Ruku. Tajul teriak kencang. Allahu Akbar. Itidal. Ruku ulang. Ajam juga ruku. Ayo. Tajul. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Latin. Ini posisi tangannya jangan ngample, jangan gerak-gerak. Jangan coba Jeli gini. Gini tangannya. Ayun, jangan ngayun tangannya. Ntar jadi sweet ya. Jangan. Tapi mesti apa? Ditaruh di paha, mau di samping, mau di depan, tapi jangan di belakang, ntar ke kobel. Ya, Jeli. Jangan. Dah. Ulang lagi. Ruku. Ayo saja jadi imam. Sami Allah. Lah kan lagi praktek posisi tangan yang benar. Ayo Bran. Sami Allah. Nah, itu tangannya mesti diam ya. Yang perempuan juga sama ya, mau laki mau perempuan sama. Dah duduk sana. Jadi yang perempuan sama laki juga sama. Kalau perempuan kan dia ketutup mukena, itu juga mesti gitu. Kalau laki kan kelihatan. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, tangan kita jangan ngayun kayak orang jogging, jangan. Tapi ditaruh di paha. Kalau bisa, kalau kita emang nggak ini, sedekepin lagi seperti posisi saat berdiri. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, tangan kita sedekap lagi, itu bagusan gitu supaya nggak ngample atau ngayun. Yang kedua juga kalau kita sholat nih, dengerin yang laki, kalau sholat jangan demen benerin sarung lagi ruku. Jadi tuh kalau sarung dia misalkan berantakan, jangan dirapiin, itu berapa kali gerak itu kiri kanan. Jangan ya, batal sholatnya. Iya nih yang belah dua kan begitu kadang-kadang. Jadi kalau lagi sholat, lagi ruku, jangan ruku doang. Lagi sholat itu jangan suka benerin kain. Udah gitu aja kainnya biarin berantakan. Kalau benerin ntar berapa kali gerak nih batal itu. Nah, dan yang bikin batal itu adalah geraknya anggota badan yang besar-besar atau yang ada sendi-sendinya. Apaan aja tuh? Tangan, kepala, kaki, gitu. Nih misalnya ya, ini juga harus tahu. Siapa ya gantian? Akmal siapa ya? Sama Bio. Udah sini berdua, kawan. Sini Mal.
Jadi bangun berdua. Bertiga nih, harus bertiga nih, mati lagi siapa ya? Abib sini, Bib. Abib sini. Abib sini. Ini yang siapa nih yang beneran nih orang nih? Abib sini, Abib beneran sini. Ini bertiga, masih bertiga nih. Ini berdua, ini makmum berdua, makmum. Diam nih. Sono, Akmal ceritanya baru datang dari musola. Sono, keluar. Mana yang ada ya? Gak ada pengadep. Sono dah sono. Abis sini, Beb. Abis sini. Iya ke sono. Ada sono ayo. Tapi di kiri, Abiu di kanan. Nih, Abiu sini Abiu. Sejengkal dari Abib. Nih misalnya sholat jemaah, ya. Takbir, Abib takbir. Allahu Akbar. Nah, Abib takbir. Dan ini lagi jemaah nih. Kan begini harusnya berjemaah. Akmal datang. Akmal takbirnya jangan di sini, di belakang dikit. Nah, iya situ. Takbir. Allah takbir. Nah, ini Abiyu mesti mundur ya. Harus sejajar sama mau belakang. Ntar dulu. Mundurnya jangan 2 langkah. Mundur tapi 1 langkah dulu. Kaki kiri dulu, Biu. Mundurin. Itu kanan. Ayo kiri. Yang kanan ntar dulu, yang kanan tahan dulu. Ulang. Yang kiri lu mundurin, yang kiri. Dah begitu. Ntar lu jangan langsung mundur. Jadi kalau mau gerak 2 kali anggota badan mesti harus ada jedanya dulu, minimal ukuran subhanallah. Ayo Abiu, mundurin kirinya. Tahan dikit, langsung baru mundur. Nah, iya begitu ya. Jadi kalau mundur lagi jemaah kita nih yang tadinya berdua tiba-tiba teman kita datang jadi bertiga, itu mesti mundur, tapi mundurnya harus jangan langsung 2 langkah, tapi 1 langkah dulu. Satu langkah maksudnya. 1 langkah pertama mundur, syukuran subhanallah, baru mundurin kaki yang kanan. Itu begitu, jadi nggak batal. Dah dulu. Dah ya. Kalau anggota badan yang geraknya 2, misalkan 2 kaki tadi itu, mesti harus ada jeda. Nah, kalau yang bergeraknya misalnya yang anggota kecil kayak jari, tuh misalkan kita gatel nih. Muka kita gatel lagi sholat. Itu misalkan digaruk sama tangan sama telunjuk. Jadi kalau muka kita gatel jangan sejari-jari kita garuk. Bokes, jelek jadi ntar lagi sholat jelek. Tapi pakai telunjuk aja digaruk. Ini biar kata 1000 kali digaruk nggak batal, karena ini nggak bersendi. Jadi yang batal itu anggota-anggota yang besar, tangan, kepala, kaki. Kalau misalkan kita gatel, misalkan di tangan di muka atau di paha umpamanya, itu mesti caranya pakai 1 jari. Nih, ditempel aja, coba ikutin semuanya ke mukanya. Jadi semua nih 5 jari ditempelin ke muka. Misalkan gatel, jadi tunjuk doang yang gerak, Coba, ayo, iya. Ini biar kata 1000 kali gerakan nggak bakal batal ya, karena nggak berpengaruh. Tapi kalau tadi tangan, meskipun cuma 3, ayun doang, itu batal karena ada sendinya di sini. Ya, tuh ingetin. Itu masalah gerak 3 kali dalam sholat. Tadi yang mana tuh? Ke-6 ya. Ke-8. Ayo lagi, ke-8. Mendahulukan imam dengan 2 rukun fi'li atau ketinggalan daripadanya dengan 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. Praktek lagi nih siapa ya? Taki berapa? Taki berapa sini? Taki, siapa mana? Babong, ya sini berdua. Laki yang babong sini bangun. Iya ntar. Nih bangun. Taki imam ngadep sono. Ngadep sono. Taki, ngadep sono aja. Udah, sono. Udah sini, babong kiri, yang sini kiri. Lagi depan sini.
Ini contoh yang ngeduluin imam. Misalkan lagi ruku. Ayo, ruku. Ruku. Bang ruku, Bang. Lagi ruku. Kan haknya si makmum itu ngikut kepada imam. Jadi imam itu apa kata makmum itu apa kata imam ruku, makmum ruku, makmum sujud, makmum sujud. Misalkan lagi ruku, si taki bangun duluan gitu. Padahal imam belum bangun taki. Ini satu, nah ini. Nah, ini contoh. Ini satu namanya ngedahuluin imam, satu rukun. Bangun, baru bangun siapa? Bangun babang. Mau sujud, taki duluan lagi. Duluan. Nah, ini dua rukun. Jadi mendahulukan imam dua rukun. Pertama, ruku dia ngedahuluin imam. Kedua, sujud dia ngedahuluin imam. Itu bisa batal sholatnya. Jadi jangan. Jadi kita mau itu apa kata imam belum takbir, kita jangan takbir duluan. Imam belum ruku, jangan ruku. Imam belum kita jangan i'tidal. Dah, gantian. Sekarang siapa? Kinan sama Habibi. Sini. Udah nih benar-benar ini. Di sini Kinan, maju Kinan. Udah. Ya udah ntar dulu sebanyak. Di sini banyak artis nih. Di sini banyak artis nih. Dah, sini Kinan imam misalnya. Di kiri. Siapa Kinan di kiri? Kinan di kiri. Dah. Ya. Misalnya siapa Habibi baca surat Al-Fatihah. Bukan. Si Kinan imam udah baca kulhu walam yakul lahu kufuwan ahad. Kinan ruku. Allahu Akbar. Habibi tangan sedekap. Misalkan gitu. Ini makmum masih baca Fatihah aja nih padahal imam udah ruku. Bangun Kinan. Sami Allahu liman hamidah. Satu yang pertama dia ruku, ketinggalan satu rukun. Tentu si Habibi ketinggalan satu rukun. Begitu Kinan i'tidal ketinggalan dua rukun. Kinan sujud, misalkan sujud, Habibi baru ruku. Nah ini ketinggalan nih dua rukun, ini nggak boleh, batal sholatnya nih. Jadi ketinggalan dua rukun. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal. Dan dia sujud imamnya ini baru ruku, ini batal sholatnya karena ketinggalan dua rukun. Jadi ninggal duluin nggak boleh, ketinggalan juga nggak boleh. Jadi udah kalau kita jemaah apa kata imam aja meskipun bacaan Fatihah kita belum selesai. Dan duduk Kinan dulu. Paham sini paham nggak? Iya, tertinggal praktek aja ke musola ya. Prakteknya tinggal ke musola. 9 tanggung lagi, ayo ke 9 baca bareng-bareng lagi ke 9 niat memutuskan sembahyang atau menggantungkan niat itu dengan suatu barang atau pergi datang pikiran memutuskannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Fasal sunnah sujud sahwi.